Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 izin menyampaikan materi terkait pengembangan masyarakat di Kampung Jawi, tepatnya di Sukorejo, Kota Semarang. Mungkin bisa selanjutnya. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqbal Tora Hakim dengan NIM 04230551. Perkenalkan, saya Firnansa Dia Noviantika dengan NIM H0423041. Perkenalkan, nama saya Hanum Imet Kurniawati dengan NIM H04234045. Perkenalkan, saya Mirza Widya Marta dengan NIM H04231067. Baik, untuk yang berikutnya kita akan membahas terkait topik pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada tahapan pengembangan masyarakat, ketiga ada perspektif masyarakat terhadap pengembangan masyarakat, keempat ada prinsip pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di desa, yang kelima ada peran masyarakat dalam upaya untuk pengembangan masyarakat di daerah tersebut, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Pengembangan masyarakat merupakan suatu usaha untuk secara terus-menerus meningkatkan kondisi sosial masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat tersebut. Berdasarkan prinsip keadilan sosial dan penghormatan satu sama lain, seluruh aktivitas pengembangan masyarakat itu memiliki tujuan untuk membentuk sebuah struktur sosial yang dapat mencerminkan tumbuhnya semangat kemandirian dan juga partisipasi aktif di masyarakat tersebut. Pengembangan ini juga mencakup upaya untuk memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, membangun kebersamaan, dan juga tentunya solidaritas antar anggota, dan mampu membantu mereka dalam berkomunikasi, baik dari secara di individu maupun dari pihak. Mungkin bisa untuk next. Yang kedua, ada tahapan pengembangan masyarakat di Kampung Jawi, Sukorejo, Kota Semarang. Yang pertama ada tahap perencanaan. Pengembangan desa wisata Kalialang meliputi penetapan tujuan, strategi, kebijakan proyek, program, pembiayaan, dan standar yang diperlukan. Tujuan utamanya adalah memajukan desa dengan mengubah citra negatif melalui pengembangan Kampung Jawi sebagai desa wisata. Strategi utama adalah untuk mengajak masyarakat berdiskusi, mendapatkan izin dari pemerintah, dan membangun pasar tradisional dengan 17 pedagang kuliner khas. Pembiayaannya sendiri itu berasal dari pemerintah, pendiri, dan juga tokoh masyarakat. Nah, standar pengelolaan lingkungannya dan partisipasi masyarakatnya masih belum optimal. Selanjutnya ada tahap pengorganisasian, yaitu tahap pengorganisasian yang melibatkan pembentukan struktur organisasi yang melibatkan pengelola, pedagang, dan petugas pasar, serta penetapan jam operasional. Next. Ada tahap penggerakan. Tahap penggerakan ini melibatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengoptimalkan potensi desa. Lalu ada tahap pengawasan atau tahap akhir, yaitu pengawasan dengan evaluasi harian setelah operasional pasar untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana. Next. Kemudian selanjutnya adalah perspektif masyarakat di Kampung Jawi Sukorejo, Kota Semarang terhadap pengembangan masyarakat. Yang pertama adalah keterlibatan institusi dan peran pemerintah. Nah, pengembangan Kampung Jawi ini melibatkan perizinan dari pemerintah desa serta dukungan dari lembaga pemerintah dalam hal pembiayaan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dan peran institusi pemerintah menjadi salah satu pilar keberhasilan pengembangan masyarakat yang ada di Kampung Jawi, Sukorejo, Kota Semarang. Kemudian yang kedua adalah pembentukan struktur
atau penguatan kelembagaan masyarakat, yaitu dalam proses pengembangan ini itu masyarakat dilibatkan melalui diskusi bersama yang mengidentifikasikan adanya partisipasi aktif masyarakat yang fokus utamanya masih pada peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menata desa, wisata secara formal, melibatkan kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat dalam kerangka institusi yang lebih struktur. Kemudian, selanjutnya adalah pembentukan struktur organisasi. Nah, di desa wisata ini tuh melibatkan pembentukan struktur yang jelas, kemudian pembagian tugasnya, pengelola, pedagang, dan petugas pasarnya juga sudah terstruktur. Proses ini itu mencerminkan fokus pada penyusunan kelembagaan yang lebih baik untuk mencapai tujuan bersama. Perspektif reformasi konstitusional ini itu mengakui bahwa pentingnya keberadaan organisasi yang formal dan terstruktur dalam pengelolaan dan pengembangan potensi lokal. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya keuangan yang berbasis institusi. Pengembangan desa wisata ini juga memanfaatkan berbagai sumber pendanaan termasuk dana dari pemerintah, inisiatif pribadi pendiri, dan kontribusi dari tokoh masyarakat setempat. Pendanaan ini melibatkan institusi yang menunjukkan adanya interaksi antara sektor formal, yaitu pemerintah dan tokoh masyarakat, kemudian adanya upaya pemberdayaan desa. Nah, reformasi institusional ini tuh melihat pengelolaan sumber daya keuangan ini sebagai salah satu indikator penting dalam keberhasilan. Kemudian yang terakhir adalah upaya pengelolaan keberlanjutan. Dalam pengembangan desa wisata ini itu salah satu standar yang diperlukan adalah pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan serta infrastruktur dan layanan yang memadai. Nah, perspektif ini itu menekankan bahwa pentingnya perubahan dan penguatan lembaga-lembaga yang berperan dalam pembangunan serta peran pemerintah desa dalam pembentukan struktur organisasi yang teratur serta penguatan kapasitas perubahan masyarakat yang menjadi dasar utama di wisata Kampung Jawi. Nah, secara keseluruhan, pendekatan ini tuh membantu mewujudkan tujuan jangka panjang untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Jawi, Sukoharjo, Kota Semarang. Next. Selanjutnya ada prinsip pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata desa. Yang pertama itu partisipasi aktif masyarakat. Nah, partisipasi yang aktif merupakan kunci utama dalam proses pemberdayaan ini. Masyarakat dilibatkan secara langsung mulai dari perencanaan hingga operasionalisasi desa wisata yang mencakup perencanaan dan pengelolaan serta pengelolaan kuliner maupun kegiatan wisata. Yang kedua, penguatan potensi sumber daya lokal. Salah satu tujuan utamanya dalam pemberdayaan ini adalah dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki Kampung Jawi, baik dari segi budaya, alam sekitar, maupun sumber daya manusianya. Yang ketiga, dukungan dari pemangku kepentingan. Nah, adanya dukungan dapat berupa infrastruktur dan fasilitas serta pembiayaan dan pengelolaan. Yang keempat, kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini memiliki tujuan guna membangun kemandirian ekonomi masyarakat setempat. Dengan adanya pemberdayaan ini, masyarakat memiliki sumber pendapatan baru yang tidak hanya berasal dari pertanian saja, tetapi dari pekerjaan tradisional lainnya. Kelima, keberlanjutan wisata berbasis budaya. Program ini tentunya bertujuan dalam memajukan ekonomi lokal dalam jangka yang sebentar, melainkan memastikan keberlanjutan pembangunan desa wisata dalam jangka yang baik. Selanjutnya, peran masyarakat dalam upaya pengembangan masyarakat. Yang pertama, partisipasi aktif dalam perencanaan. Partisipasi ini dilakukan melalui diskusi bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat guna mengidentifikasi potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisatawan. Yang kedua, pengelolaan desa wisata. Masyarakat desa Jawi ini berperan secara langsung dalam operasional dan pengelolaan desa wisata. Mereka bertanggung jawab
penuh atas berbagai aspek seperti pengelolaan kuliner, pasar tradisional, bahkan hingga atraksi budaya. Ketiga, pemanfaatan potensi lokal. Masyarakat setempat dilatih dan diberdayakan untuk dapat memanfaatkan kekayaan alam lokal dan budayanya sebagai aset perputaran ekonomi dalam wisata desa. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dan inovasi. Masyarakat dilatih dalam pengelolaan usaha, pelayanan kepada wisatawan, serta pengembangan produk lokal yang inovatif. Dengan adanya pelatihan ini, mereka dapat menghadapi tantangan pasar dan meningkatkan daya saing terhadap produk lokal. Yang kelima, evaluasi dan pengawasan. Setelah melakukan kegiatan operasional masyarakat bersama-sama, sebuah evaluasi dalam kinerja yang mereka lakukan. Evaluasi dilakukan secara berkala guna melihat apakah ada permasalahan yang perlu diatasi sehingga pengelolaan desa wisata dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Keenam, pemandirian ekonomi. Pelaku utama sebagai pengelolaan desa wisata, masyarakat setempat telah tentunya berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi. Mereka tidak lagi bergantung pada sektor pekerjaan tradisional saja, melainkan membuka berbagai peluang usaha baru di sektor pariwisata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, untuk kesimpulannya sendiri, pengembangan masyarakat di Kampung Jawi Sukoharjo, Kota Semarang itu telah mengalami keberhasilan dalam penerapan prinsip pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada desa wisata, yang mana masyarakat sudah ikut terjun juga terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga operasionalisasi di desa wisata itu sendiri. Tahapan pengembangan juga melibatkan peran dari berbagai pihak pendukung seperti pemerintah, penguat lembaga, dan pemanfaatan potensi lokal termasuk budaya dan alam. Pandangan perubahan dalam pengembangan masyarakat di Kampung Jawi ini memberikan fokus pada penguatan institusi baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat, yang mana dapat mengatur pembentukan sebuah struktur organisasi yang tentunya jelas dengan keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan dan juga pengelolaan desa wisata yang ada. Prinsip ini dapat digunakan sebagai proses pelibatan dari berbagai partisipasi aktif dari masyarakatnya, penguatan potensi lokal, dan juga dukungan dari pemangku kepentingan serta pembangunan kemandirian dalam pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan. Proses ini juga dapat berjalan dengan pelatihan guna untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan. Mungkin ada pengembangan inovasi yang mampu memperkuat daya saing daerah tersebut. Sehingga secara keseluruhan upaya yang dikembangkan dapat dijadikan sebagai dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal kemandirian ekonomi dan pemanfaatan potensi alam sekitar. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan dari kelompok 6. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.